Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi sama kita, udah lama nih nggak upload video karena memang banyak kesibukan. Ketemu lagi sama saya Edwin Marching di acara Ngocol. Nah, kali ini kita kedatangan beberapa teman dari Makrik Peduli ya, Makrik Peduli. Kita di sini ingin sharing, ingin ngobrol, ingin tahu lebih dekat dan detail bagaimana sih Makrik Peduli itu peduli akan adanya bencana yang kemarin tuh yang sempat viral di Bekasi, Pabayuran dan Babelan. Oke, sebelum ke situ mungkin kita kenalin dulu nih personilnya. Yang pertama nih, yang paling gondrong. Yang paling gondrong. Gondrong bawah. Gondrong atas bawah. Atas bawah gondrong. Ya, namanya siapa, Bang? Heri Ang. Divisi Logistik. Oh, pegang aja, Bang. Nah, Nama saya Heri bagian Divisi Logistik. Ya. ente di Makrik Resto, ini khusus logistik apa buat apaan doang nih? Ya, kita bantu-bantu Raflian apa aja, tapi kerjaan utama di relawan ini bagian logistik. Gitu, ya. Tukang masak berarti ya? Masak bisa, bagian nganter-nganter paket juga bisa. Oh, ini Heri Ang. Panggilan akrabnya Hah? Kok aja. Kok ajam. Emang kenapa ini kok ajam, karena apa nih? Emang dulunya mualaf apa gimana nih? Sorry nih, Bang. Ya, kebetulan saya mualaf, saya dari Pontianak. Ya, pindah ke Jakarta sekitar tahun 80-an. Oh ya, kan masuk Islam sekitar tahun 98. Nah, jadi nama aslinya ya Heri Ng. Nah, ada manggil ko Heri, ada manggil ko Ajam, ya seperti sampean dah, manggil ko Ajam. Asal jangan manggil tak botak ya. Jadi ini kebetulan alhamdulillah udah masuk Islam udah dari 98 sudah jadi saudara kita yang muslim. Mungkin beberapa kawan-kawan juga kayak Ko Steven, kita sering chatting juga. Nah, ini yang Anda ceritain kok. Mudah-mudahan aja bisa kontekan ya. Kemarin kita mau minta kontekan karena terlalu malam. Antum juga sibuk jadi nggak bisa ini. Nah, ini namanya Heri Ang tuh ini. Nah, sampingannya nih. Wih, tampangnya Mobil Bang ya. soleh bedah pokoknya. Namanya Soleh. Bukan soleh. Kita langsung aja nih. Kebetulan ini juga personil dari Makrik Peduli juga. Namanya kalau boleh tahu siapa, Bang? Fauzan Azhari. Fauzan Azhari. Wah, siapanya Ayu Azhari? Beda. Beda. Oh, beda. Satu bapak satu ibu enggak? Enggak lah. Oh, beda bapak beda ibu kayaknya. Di Makrik Peduli ini tugas antum ngapain nih? Bagian logistik. Logistik. Logistiknya Nganter-nganter survei kayak gitu lah. oh gitu. Jadi Iya. ente tim lapangannya lah. Jadi kalau dari Bro Heri selesai masak, selesai packing, ente bagian distribusi. Ada berapa orang kalau misalkan sekali distribusi, kira-kira berapa pak gitu? Berapa nasi, atau bentuknya sembako, atau bentuknya nasi yang udah jadi? Nasi yang udah dibungkusin udah jadi gitu. Jadi? Iya. Oh, kira-kira paling banyak berapa kalau ngirim? 100 lah, rata-rata 100 sih. 100. Iya. Ente jangan lihat aneh, ntar suka loh. Lihat sana, ya kan video sana. Bahaya ini. Iya, rata-rata 100. 100. Ah. Oh, 100 porsi ya? Jadi ini bentuknya kalau misalkan teman-teman mau nyumbang juga, kebetulan Pabayuran ini masih parah. Kita insya Allah bisa nyalurin langsung nih dari Makrik Resto Peduli, kita bisa salurkan langsung donasinya. Bentuknya boleh apaan aja, apa uang kah, atau bentuknya sembako, obat-obatan, peralatan mandi mungkin, daleman mungkin, atau baju-baju layak pakai. Yang dibutuhkan apa? Kalau kan tim lapangan kan harusnya tahu gitu. Kira-kira apa, Bang, yang dibutuhin? Ya, tergantung sih. Kalau misalnya uang boleh, ntar kita yang ngelola gitu. Misalnya kita bentuk jadi makanan nih, jadiin berapa bungkus kayak gitu. Atau dia mau ngasih sembako boleh, ntar kita bentuk jadi berapa bungkus nasi gitu, seperti itu. Ya, intinya
apapun kita langsung salurkan kepada yang membutuhkan gitu ya, korban. Nah, di sini karena kita nih jenggotan hampir 55 jenggot, cuman ini jenggotnya kecil banget ya. Mungkin ketarik rambutnya botak, ketarik ke sini gitu. Wah, Koheri nih sebenarnya lucu gitu. Ya, mudah-mudahan aja lucunya seterusnya. Tadi Koheri, Fauzan, dan nah ini beberapa teman-teman mungkin ada yang udah kenal nih kalau teman-teman Panahan. Aktivis Panahan ini dia salah satu penggiat juga dan alhamdulillah dia gabung di Makrik Peduli juga. Kalau boleh tahu siapa namanya? Antum Ahi? Ada. Lo jawab. Ya, bukan acara Deddy Kobuzer ini. Kita tanya jawab loh. Ini saya lagi mikir dari tadi, kita kan di shooting bang. Kok biasanya kan pakai mic ya? Iya. Saya seumur-umur baru ngeliat mic gepeng begini bang. Dia nggak tahu. Belum modal bang, iklan belum masuk. Kalau udah masuk sama ke yang wireless. Mudah-mudahan kita kedepannya makin canggih. Amin. Ada yang nyumbang lah. Ayo tolong subscribe-nya agak banyakan. Jadi viewer meningkat, subscriber banyak. Kita butuh modal untuk mic. Ya gitu bang ya. Iya, boleh. Siap. Nama bang tadi nama kenapa jadi ke mic? Nama siapa bang? Bismillah, alhamdulillahirobbilalamin. Nama saya, nama asli apa nih? Samaran boleh, asli boleh. Kalau samaran berarti abu-abu. Ya. Enggak kan biasanya kalau nama samaran itu yang jualan ayam tiren biasanya, roti berjamur gitu. Apa bakso borak biasanya. Kalau nama abu-abu berarti pakai abu gitu ya. Iya. Biasanya kebanyakan teman-teman tuh manggil Abu Eka. Abu Eka. Ya. Kalau nama saya asli Ali Suripto. Ali Suripto. Ah, iya. Jadi berarti udah ketebak dong. Apanya nih? Ya, biasanya akhirnya itu kan oh, berarti orang mana gitu kan. Oh, kalau huruf O biasanya pasti orang Padang nih. Wah, kayaknya salah, Bang. Orang Padang nih Mas ini. Namanya Ali Suripto, Padang banget namanya. Oke, baik. Terus pertanyaan apa lagi nih? Ya, apa namanya tadi kan udah perkenalan nih. Nah, ente masuknya divisi apa nih di Makrik Peduli kan ada beberapa nih dari ketua, sekretaris, bendahara dan divisi-divisi lainnya. Nah, antum divisi apa nih? Nah, divisi kayaknya tukang makan aja deh. Untung bukan peribadatan dan dakwah. Kan bingung kita kerja DKM. Insya Allah Ana diamanahkan sebagai tim lapangan, survei, terus membawa logistik ke tempat bencana. Kemudian ya kalau tidak ada tugas ya ke sana biasanya bergantian. Maka kita di sini bang bergantian ya. Nanti tetap di sini kita berbagi tugas. Tetap di sini ikut pekerjaan beres-beres segala macam. Ya pada intinya Ana ditugaskan sebagai tim survei lapangan. Ketika ada bencana di mana tempat, kita survei lokasi dan kita membawa logistik ke sana. Logistiknya berupa makanan siap saji, kemudian sembako dan obat-obatan insya Allah. Seperti itu. Berarti tugasnya berdua nih Ya. sama Fauzan. Untuk tim lapangan berarti kalau misalkan di setiap ada bencana, ya contohnya nih di Jabodetabek atau di daerah sekitar kita kan kebetulan kita nih ada di Bekasi, Rawalumbu karena dekatnya ke mana? Babelan juga dekat, ke Pabayuran juga lumayan ya. Terus juga Villa juga dekat, artinya kita di tengah-tengah nih. Masih satu kabupaten bang kalau Pabayuran, tuh kan. Terus cuman kita kan posisi di kota. Kalau Pabayuran dan itu kan masuk kabupaten. Hampir perbatasan Karawang ya. Iya masuk ke Bekasi masih. Jadi kategorinya masih deket lah, belum nyebrang lautan. Ya artinya kan masih kejangkau dengan entah itu dengan naik motor atau dengan nggak mungkin jalan kaki ya gitu. Artinya Aja kalau tiba-tiba kendaraannya mogok. itu maksain. Ya artinya kita dekat, kita kebetulan sentral gitu di Makrik Resto ini. Jadi kemana-mana mobilnya lebih enak gitu ya. Oke. Jadi Bagian dari tetangga kan, kita harus mengutamakan tetangga. Jadi kalau ada bencana di sekitar kita tetangga, kita utamakan tetangga dulu. Betul nggak? iya. Umpamanya ada yang jauh ya di tetangga kita ada yang lebih membutuhkan,
kita tetangga dulu seperti itu. Kayak teman Anda juga ada bang, Ada. tetangganya kelelep dia kesini bang. Bisa. Ya kenapa nggak diinformasikan ke sini biar kita segera evakuasi kan? Mungkin Dia lupa. bukan bermusuhan dengan RT-nya. Nggak boleh. Ya artinya kan tim-tim ada beberapa divisi ya. Kalau kita sebutnya lebih umumnya lagi divisi ya, antara divisi logistik. Tadi kan ada Bang Heri Ang, terus juga ada divisi kita sebutnya itu divisi lapangan ya. Artinya mencakup dari logistik, penyaluran yang ke tempat-tempat yang memang yang membutuhkan ya. Jadi kita nggak salah sasaran. Kadang gini bang, problem mungkin nggak tahu ya. Program di yang lain tuh kalau misalkan setiap ada bencana kita ngedrop hanya di dapur umum. Nah kita kan nggak tahu nih kalau dapur umum tuh di drop lagi benar-benar ke korban atau ya buat saudara-saudaranya mereka. Sekali lagi ini bukan sujon, tapi kebanyakan seperti itu di lapangan. Dia ngundukin sembako apa segala macam, kita juga nggak tahu alokasinya kemana. Nah kalau di Makrik Resto Peduli itu langsung terjun ke korbannya langsung kita ya. Langsung ke sumbernya ibaratnya. Jadi kita lebih maksimal dalam menyalurkan logistik yang diamanahkan dari para muhsinin, dari para donatur. Karena ini kan bagian dari amanah bang. Jadi kita harus benar-benar maksimal memberikannya tepat pada sasaran. Artinya bukan berarti kita memberikan kepada dapur umum itu bukan berarti nggak tepat sasarannya, tapi artinya kita lebih berasa gitu memberikannya, lebih enak ya, lebih afdol lah gitu katakanlah seperti itu. Oke, itu dari Abu Eka nih. Kita sering ngomong sama Abu Eka gitu. Nah mungkin satu lagi nih, ini salah satu owner Kopiah Kopi. Ini manusia yang memang tuh kan belum diwawancara udah begitu. Nah nanti dia sendiri aja, dia yang nanya dia sendiri yang jawab gitu aja ya. Ada datang lagi bang. Oh nah ini chef kita nih. Kita dari tadi dari tadi baru nongol sekarang gitu. Nanti habis dari yang gondrong nih dari kanan ke sini lagi karena telat. Dia habis meeting. Habis syuting juga dia. Shooting live IG. Shooting pribadi. Iya, kirain ikatan cinta. Ya, oke, langsung aja nih ke teman kita nih. Namanya siapa, Kang? Ya, bersama saya dari Kopiah Kopi dengan Kang Acep. Kang Acep. Sekali lagi, lihatnya ke sono. Kalau ke sini ente, aduh, saya jadi malu-malu kucing jadinya ini kalau ke kita. Berarti orang Sunda biasanya bang. Salah. Aduh. Kalau namanya Kang Aceh, bukan Sunda. Kang, ente kan Ali Suripto, Padang banget suaranya. Kang atau Kung? Tuh, Kang. Jadi lapar. Oke, gini nih. Kang Acep nih. Kang Acep. Di Makrik Peduli ini bidangnya divisinya divisi apa nih? Ya, alhamdulillah berjalan kita dengan tim sudah berjalan hampir 2 minggu ya, 2 pekan. Ya, berkat dari perjalanan kami dan berbagai tim tuh, beberapa divisi, muncullah ide dalam mengembangkan bagaimana hadirnya kita di Makrik Resto itu lebih peduli dengan lingkungan. Sambil berjalan tentang evakuasi, tentang perjalanan, nah muncullah dengan ide tema makan gratis. Dia hasil berbagai masukan dari narasumber, bahkan dari beberapa donatur juga. Kami pun banyak mengucapkan banyak terima kasih nih, khususnya dari kawan-kawan kita dari donatur, dari Mabes Peka, dari Kutab Al-Fatih, dari Yayasan Al-Azra Cilengsi, dari Koperasi Syariah Baitur Rahim, dan dari para donatur semua. Dan khususnya ucapan terima kasih nih yang tak terhingga dari Makrik Resto bersama tim kami nih, dari relawan Ayo Baca Quran, Abeki ya. dari tim Abeki yang selalu mengiringi perjalanan kami nih di setiap segala bencana. Tanpa kehadiran beliau ya kami nggak ada apa-apanya nih, tidak sinergis. Nah dengan perjalanan kami dari mana?
Pertama kami mulai itu pas evakuasi di hari Sabtu ya, Sabtu apa Jumat tuh? Hari Sabtu. Dari hari Sabtu kami lebih memutuskan ke daerah pinggiran. Posisi itu di daerah samping kiri dari kami dari Makrik, ada di perumahan Gria Seti Permai, di Mustika Gandaria, di perumahan Narogong, dan alhamdulillah di perumahan Rawalumbu cepat surut. Nah, akhirnya kami fokuslah di sana untuk beberapa hari. Nah, setelah selesai, barulah kami pindah ke Pebayuran. Sambil berjalan di beberapa di Babelan, ada di Buni Bakti, apalagi di selain itu? Babelan, Buni Bakti dan kan. Oke, iya mungkin itu sih. Bagaimana teknis tentang perjalanan dari berbagai divisi, muncullah ide tentang makan gratis nih yang sudah berjalan di sini. Jadi panjang banget. Sebenarnya pertanyaannya simpel. Ini itu mewakili semua pertanyaan yang udah saya susun. Itu tentang kenapa berdirinya Makrif Peduli. Padahal simpel, saya nanya, ente divisi apa? Wih, emang ini luar biasa. Pak Rusmin sabar ya. Habis semua sama Kang Acep nih. Ya, endorse nah. Kebetulan kita nih didukung nih. Ini ownernya Kopiah Kopi. Nah, ini langsung ownernya langsung nih yang punya Kang Acep. Ini juga ada roti apa? Rabani roti. Nah, ini kebetulan direkturnya. Ada lagi CEO-nya, ini direkturnya bagian pemasaran. Nah, ada lagi ini susu kurma Abu Ekali. Ini bisa 5 varian rasa. Oh, ada rasa apa? Ini baru satu rasa loh. Satu rasa. Susu. Ada rasa apa aja, Bu Eka? Ada rasa kelapa muda, ada taro, stroberi, coklat. Yang ini full cream. Woi. Ada satu. Rasa yang belum pernah ada. Ayo, Rasain lu. rasain lo. Kalau jatuh ya. Ini ada susu kurma. Bisa dipesan nanti di deskripsi gua sertain nomor telepon masing-masing. Kalau mau memesan langsung aja nanti kontak aja tuh nomor WA-nya saya. Nah, komposisinya belum ditanya, Bang. Oh, ntar itu mah kan ini kita nginin produk dulu. Makanya kan lagi begini tuh kita harus support UMKM yang bawah nih. Artinya kita belanja sama teman kita sendiri. Kita coba memperdayakan teman-teman kita juga. Artinya kita membangkitkan ekonomi umat dari mulai bawah lagi nih. Lagi pandemi begini ya. Nah, balik lagi Kang Acep. Pertanyaannya tadi belum kelar. Ente divisi apa di Makrif Peduli? Itu doang Kang Acep. Satu-satu. Ini banyak pertanyaan ente semua kelar nih. Ente nggak syuting lagi nih. Ente jelasin detail banget. Ntar. Iya. Ini kita perkenalan dulu nih. Sebenarnya mah itulah. Terkadang kita hampir bingung. Hampir semua divisi saya di situ ada. Kenapa? Hadirnya kita selalu jadi ganjel. Oke. Sebenarnya dari segi divisi, selama ini ya sering saya lakukan itu divisi antar para relawan. Artinya divisi hubungan lah. Divisi apa biasanya tuh? Humas. Hubungan mas-mas. Artinya sinergi dengan beberapa relawan untuk lebih menguatkan apa? Artinya untuk lebih mempermudah kinerja lah. Bohong. Relawan mana nih? Kayaknya kemarin Ahmad mulu ya. Gak enak dong yang dibahas. Artinya mohon agak dikat tuh, tolong panitia dikat. Bahasa tadi gak enak gitu. Jadi alhamdulillah sih di Relawan Bekasi kita sudah terbentuk yang namanya Forum Gerabak Indonesia. Forum Gerakan Relawan Bekasi. Nah, insya Allah kami hadir di bagiannya untuk melengkapi nih, untuk menambah kekuatan. Munculnya kita nih dari tim ide para peminum kopi nih, berbentuk jadi relawan kopi di mari. Bukan begitu Pak Admin? Jadi divisi intinya apa? Humas. Tadi dibilang kan humas, hubungan antara masyarakat. Tadi dia bilang multi. Ya dia kan orangnya multi talentan. Yang namanya talentan kan bisa apa aja, bawang bisa. Gondrong, Bang. Pantesan kok. Ente nggak tahu bisa ada apanya tuh. Lanjut. Dia pokoknya orangnya humas bedah gitu. Nah, itu lagi nih yang baru datang nih. Iya, kebetulan yang tuan rumah di sini.
Kita perkenalkannya langsung. Pak, lihat ke sana Pak ya biar masuk kamera. Ini nanti ya insya Allah nih share-nya banyak. Iya. Langsung aja nih. Kebetulan di tim apa? Makrik Resto Peduli juga ada. Kalau nggak ada beliau kita nggak makan. Intinya begitu. Sehari-hari kita nggak diperhatikan. Karena istri jauh mungkin mungkin juga nggak masak karena baper ada dia. Bisa jadi istri kedua gitu. Enggak. Bidem. Kita langsung aja nih. Perkenalkan namanya siapa, Pak? Nama saya Rusmin. Oh, di divisi apa nih di Makrik Peduli? Saya ada divisinya juru masak. Ya, jadi cepan. jadi chef sementara. Karena di sini ada buka makan gratis ya, saya jadi chef-chefan lah. Ya mudah-mudahan rasanya enak. Tapi selama ini makanannya enak-enak juga. Ada dua nih. Enak apa karena kita lapar? Ya. Jujur sih Bang, masakan beliau luar biasa enak. Jadi beberapa testimoni ya masyarakat itu masakan enak. Terutama sambalnya Bang. Kalau sambal saya setuju. Sambal. Sambal Dan setuju. yang tadi itu ada sop ikan ya Pak. Sop ikan luar biasa sopnya. Itu saya nggak biasa. Karena saya nggak habis. Datang ke sini sebelum habis. Sampai paket tuh juga, enak nih wing, dilihat kuah doang sama tulang. Kasihan. Tapi masih enak kan? Ya enak, karena kepaksa aja bilang enaknya. Itu nih Pak Rusmin. Nah beliau ini lumayan masih muda ya, sekitar 21, sesa. Gitu Bang, boleh bangga orang tua. Orang tua, kita salim dulu nanti ya. Maksudnya beliau Yang dituakan ya. Jadi kita manggilnya tua gitu. Wah. Bisa aja. Aduh, Ali Suripto, orang Padang kapan balik ke Bukit Tinggi? Di Jawa daerah saya nggak ada. Apa? Namanya daerah Padang. Nggak ada. Padang tuh daerah di Adanya Sumbar. Padang Ilalang. Alang-alang tuh namanya Padang Ilalang. Udah terusin lah. Oh langsung ya. Namanya juga kita ngocel kan, ngobrol colongan bebas. Kayak silakan diminum. Wah ini kurang ajar nih. Belum disuruh udah habis. Parah deh. Emang dia toren ya, bukan manusia, lebih ke butuh. Lebih ke kebutuhan. Ya. Jadi di sini ada kopi nih. Variannya ada apa lagi nih Kang Acep nih? Saya lagi makan roti, Pak. Oh. Roti kukus. Ada varian apa aja nih kalau kita jelasin satu-satu ini ya. Ada varian apa ini di kopi nih di Makrik Resto? Iya. Untuk rekan semua nih dari Kopi, khususnya para laki nih. Spesial dari sini ada kopi lanang. Buat para laki tuh biasanya nyari. Ciri-cirinya itu Bang. Kalau lanang Ya, berarti ada bandingannya. Oke. Ada sampingannya, berarti ada wadonnya juga kan? Wah. Nggak ada. Jadi istilah kopi lanang itu kopi yang lebih kuat dari segi rasa. Itu buah pilihan dari beberapa biji. Enggak semuanya itu biji bulat. Ada yang lonjong-lonjong. Nah, kalau dari Allah kebetulan kopi lanang itu bulat-bulat. Entah itu ada di varian Arabica dan Robusta. Dan juga ada beberapa varian kopi. Ada Arabica Honey, Natura, Full Wash, Semi Wash. Nah, kita tuh dapatkan kopi dari ini. Brand kopi kita di sini dari brand kopi Bogor. Kopi Jawa Barat dari Puncak. Ya insya Allah di ketinggian 1400 mdpl. Tinggi ya. Bah, pokoknya mah gunung. Gunung apa bukit? Artinya nih sekilas kita mengenalkan di sini kopi kawan. Arabica Honey Puncak. Buat rekan-rekan yang belum kenal bisa mampir kemari di Makrik Resto ya. Insyaallah sudah tersedia di sini. Insyaallah. Ya itulah beberapa perkenalan tentang produk kopi. Ya segitulah. Ini kopi lanang aja ini. Kagak, menunya ada apa aja nih? Kalau di Makrik Resto, kalau teman-teman mau mampir, menunya ada apa? Menu kopinya ada apaan aja nih? Oke, untuk varian kopi ada manual brewing nih. Ada beberapa peralatan, ada frame press, rock espresso,
ada espresso, americano, long black. Buat yang penggemar agak manis-manis ada kopi susu. Ada cappuccino. Masya Allah. Pokoknya itulah. Ya beberapa kopi lah. Orang Jawa kan? Ya pokoknya spesial buat antum semua nih yang paling sederhana kita bikin tubruk lah. Ya, itu tahu yang goceng. Kalau ini nih yang disuguhin nih apa nih? Oke, jadi yang kebetulan di depan koh aja. Belum toren. Lupa deh. Pak, belum makan kali ini. Di Solo yang kita minum ini untuk jenis ini ya, kopinya kita pakai blend biar dari semua peminum kopi lebih mengenal lah dari segi pahitnya dan asamnya. Dan dibikin kita pakai metode americano. Americano coba lo. Makrino. Makriko. Oh, Ali Suripto. Edi Nugroho. Faujano. Yang gak enak dia. Acepo. Acepo. Oke, Bang. Oke, itu dari kopi. Jadi ada banyak varian. Kalau penasaran datang aja ke sini di Rawalumbu, Jalan Makrik, depan Sutet. Nah, samping tetangganya Sutet. Depan kan sana, Bang. Oh iya, samping. Ya. Samping. Oke. Nah, satu lagi nih. Kayaknya besok bintang tamunya nyari yang lagi diet. Belum apa-apa udah habis. Tuh lihat. Ada instruksi makan. Iya, abong-abong. Ntar mah tumpang gitu ya suguhannya ya, biar dia nyemilin tumpang. Lah roti bro, noh lihat orang masih utuh, dia doang berdua gegares mulu. Kacau, mentang-mentang relawan. Kayaknya nih ibaratnya jeruk makan jeruk, Bang. Dia pedagang roti, makanya roti, Bang. Makan roti. Terus gimana? Nah ini ada satu lagi nih. Tadi kopi, sekarang kita ke roti yang biasa kalian temui lah di jalan-jalan ya, keliling nih. Jalan, Bang. Ini dari Berserakan. apa? Emang baru berserakan. Oh iya, maksudnya muter dia. Iya. Keliling ya? Rolling. Ya rolling. Roti keliling. Ya. Nih ada nih. Teman kita Faujan kebetulan dia salah satu pengusaha roti ini. Ada rasa apa aja nih, Bang? Kalau tadi kan Kang Acep ada banyak kan, Americano, Italiano, Brasilia, semuanya dia ada. Oke. Wah, pokoknya semua dah. Gua nggak ngerti. Nah, kalau ini ada varian rasa apa nih? Mana tahu teman-teman mau mesen gitu apa segala macam kan bisa delivery order ya? Bisa, insya Bisa Allah ya? bisa. Nah, kebetulan besok ada. Harus banyak mesennya. Ada ke Aceh, Bang. Mau? Cuman pesennya katanya harus orangnya langsung yang ngirim. Lo kebayang naik motor, katanya saya bayar katanya 2.000 roti, cuman dia dari Makrik ke sana naik motor katanya bayar. Gimana lo? Katanya bisa dikirim. Gimana? Ada varian rasa apaan aja nih? Kalau di jenis roti ini kan biasanya kan teman-teman juga tahu lah. Yang roti setiap pagi, roti tawar juga ada ya. Terus roti-roti Sobek, sobek. roti manis gitu. Kalau roti sobek maksudnya apa disobek rotinya? Iya kayak roti bantal gitu model ya. Ente ngomongnya nggak jelas. Kirain udah disobek. Iya, ngomong roti bantal nih, roti apa bantal, Bang? Kan ada guling, sprek temennya sama kasur. Ente ngomong, ini gini nih. Itu istilah, Bang. Iya kan aneh awam ceritanya, roti bantal berarti ada guling ada kasur dong. Yang neng ngomong, kok promoin nih. Itu benar itu. Roti bantal namanya. Ya roti sobek modelnya kayak bantal. Kirain bantal disobek ente jual. Parah. Cuman banyak varian rasanya ya. Banyak. Siap order apa segala macam, siap Ya, pokoknya. insya Allah siap. Nah. Atau lagi nih ada kebetulan di Makrik Rosti ini ada beberapa menu, termasuk ini roti kukus nih. Itu banyak varian rasanya. Nah, yang jualannya nggak mau masuk frame, nanti mungkin di episode selanjutnya gue tarik. Nah, ini ada di sana nih, di belakang kamera. Hah? Namanya... Potong aja ke sini. Oh jangan. Kalau gotong ntar bawaannya suka la ilaha illallah, suka gitu saya bawaannya kalau gotong orang. Iya, saya orangnya suka begitu, Bang. Enggak jangan digotong, seret. Ada namanya Yapi. Dia salah satu Mutilasi. Enggak, maksudnya muridnya Ustadz Dede, ketua kita ya. Dia juga ada di belakang. Ada dia cuman lagi cengar-cengir. Iya, dia tahu ada. Anggota gua sengklek semua. Salah satu murid pondoknya. Kebetulan
apa namanya di pondok dia ada program untuk wirausaha ya. Kebetulan ini salah satu programnya roti kukus. Banyak varian rasanya juga. Berarti dikukus ya bang ya. Kalau roti goreng digoreng, kalau roti lempar dilempar. Mau gue lempar loh dari tadi gue ini. Dicela mulu, kesel saya sama dia. Untung tuan dia. Coba di bawah saya. Gitu. Ayo. Gitu. Harganya juga varian. Kalau datang ke sini harga 8.000 ya. Oh ya Mang Acep, harga juga banyak ya. Ya. Kalau buat harga kopi Oh, ada harga kopi dari kita mulai berapa? Dari goceng sampai berapa? kita ya sederhana lah. Kalau untuk sendiri ada yang varian yang paling murah dari goceng sampai 7.000 tuh. 7.000. Kalau yang espresso ke atas dari berapa ke berapa? Dari 15.000 Dari 15.000 sampai ya sampai 25. 25 paling mahal. Oke. Oh, coba. Ya intinya di bawah UMR lah. Ya. Nah, ini yang ngeselin. Gini-gini Kang Syukur. Syukur lo, syukur. Nah, produknya nih. Ya. Ya. Coba boleh saya icipin? Silakan. Nanti pegang mic-nya dong. Woi. Coba. Pegang ya. Dikocok dulu bang. Jangan malu. Enggak dikocok ini, biarkan ini ada dia mengendap bang. Dikocok dulu biar rasanya lebih. Kagak, masalahnya kalau dikocok saya linu banget. Aduh, kayak kocok. Harus ada yang tawa geli tuh bang, makanya jangan ini bang. Coba lagi saya- serius. Dikocok dulu. Tangan kanan bang, Bismillah dulu bang, tak keselak Oh, iya, lagi. bismillah. Ini kan set gini. Iya, Oh, iya. aduh. Bagaimana bang? Susu kurma Abu Eka. Rasanya anjay pisan. Enak ini susu kurma Abu Eka nih. Insyaallah, untung gratis lo, bayar gue lempar. Waduh, rasanya masya Allah ya bang ya. Nah. Ini kenapa nggak saya cobain yang ini? Bayar goceng. Yang lainnya boleh nyoba. Ini masih bayar. Jangan. Gak apa-apa bang, dicobain aja. Iya, udahnya kan gak enak. Nah, ada Ustaz Dede di belakang. Bayar ya. Tenang aja, senang. Pokoknya ada rasa apa bang? Taro. Nah ini ada varian rasa ya, ada 5 rasa. Jadi kalau yang ini full cream ya, full cream. Jadi terus ada rasa kelapa muda, ada taro, ada stroberi dan coklat. Jadi 5 lima rasa varian ya? rasa ya. Jadi bisa pilih nanti sesuai selera Anda ya. Kalau komposisinya ini nggak pakai bahan pengawet, terus kurma sukari, bukan sukaru ya, sukari, Ada Sukirno. Sukirno, sukari dan susu UHT. UHT. Pak. UHT. Gitu pak. Wah, Abu Eka ini lucu ya. Kayak pocong. Itu jadi banyak variannya. Nanti mungkin beberapa UMKM ini saya ikut cantumin nanti di deskripsi. Kalau mau pesan silahkan. Jadi masing-masing dari kita nih bergerak di bidang UMKM ya, karena lagi pandemi gini. Beberapa usaha juga lagi mandek lah, apalagi kita kan ada yang guru juga ya. Lesu lah ya. Jadi kita survive dia jual-jualan beginilah. Bagus nggak? Penting halal, Pak. Iya, Halal dan kita ada kemauan. betul. Nah ada lagi nih, Harry Angwo, ngeri jualannya bang. Jualan apa tuh? Ya. Batu. Batu cincin. Di segala jenis batu dijual sama dia. Iya. Saya pernah ngeliat di Bantar Gebang. Nih orang ngapain? Batu kali. Bagus. Enggak dia nyari. Ngapain bang? Nyari batu. Bang, gue bilang sampai segininya lu nyari. Yang batu ginjal ya. Hampir. Jadi kalau ada yang mau beli ginjal enggak. Jadi jualan bang ada sampelnya bang. Woi, batunya baru dikit. Oh, hobi batu ya. Hobi aja nggak jual hobi. Tapi boleh dilihat. Kagak, maksudnya dia hobi jangan dijual. Kalau ada yang mau beli gimana? Nah itu namanya dijual. Dijual. Itu namanya dijual. Parah dia. Hobi mah. Mungkin jualannya iseng-isengan gitu. Iya, Pak. cuman kalau ada cuannya boleh dah itu. Nah, satu lagi nih, chef kita nggak cuma masak doang ya, Pak Rusmin ya. Dia juga jualan apa ya, Pak? Terangin, Pak, biar penonton juga tahu olahannya gimana, kalau mau mesen gimana, mungkin harganya
stabil apa enggak gitu, variannya apa aja yang dijual sama Bapak nih? Ya, di tempat saya ini saya jual ayam potong segar. Ayam potong segar nih jadi kita orang itu begitu datang ke kita pesen langsung dipotongkan. Jadi tidak menjual ayam yang sudah mati. Jadi ayam posisinya masih segar. Di sini ada ayam boiler, ada ayam kampung, ada entok, ada juga bebek. Ikan pun ada, ikan segar, tapi ikan-ikan air tawar. Kayak gurame, terus ikan mas, ikan nila, mujair, bawal, patin, lele, itu ada semua di saya. Penting tawar. Yang penting tawar airnya. Jangan ditawar. Asal jangan ditawar. Kalau ditawar nggak bisa. Tapi insya Allah lebih murah daripada yang lain, insya Allah. Saya udah pernah ngebuktiin. Ayam kampus ini ayam kampus. Saya udah pernah ngebuktiin. Dia jualan kemarin ikan apa? Gurame ya. Gurame, waduh, di kasarnya kita sebut aja super tit gitu. Wah, harganya bisa 70.000 tuh sekilo sampai 65. Di dia murah, japri aja. Gua caloin enggak apa-apa kan, Pak. Kita apa aja jadi. Jadi beliau ini kebetulan di rumahnya tuh di sampingnya persis tuh ada bak-bak ikan ya Pak ya. Jadi itu benar-benar fresh. Di samping juga ada kandang ayam. Memang ayam potongnya juga benar-benar yang masih hidup, ditimbang kalau emang deal beli, dan plus dapat usus dan daleman Pak ya. Kalau di yang lain enggak. Jadi ente semua kalau beli ayam enggak, kalau di luar ya kayak di pasaran apa di mana, itu dalemannya enggak diambil. Pisah. Kalau dia enggak. Lo katanya mau sampai bulunya kayak enggak apa-apa lo ambil katanya kalau dia mau katanya. Bapak ngomong begitu. Tuh, coba kurang soleh apa coba? Soleh. Men bininya baru atu. Ya! Emang ente siap nah? Gua mah satu. Mana? Oh ini. Wih, ngeri Bray. Ngeri dia. Ngeri. Bah. Pakai bikin ngiri. Pokoknya kita semua insya Allah udah halal lah. Udah. Maksudnya udah punya bini. Maksudnya bukan halal dalam arti apa ya? Ya artinya ini udah berkeluarga semua lah. Ada yang lebih dari apa? Lebih dari satu. Iya, sebagai manusianya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Kita seperti biasa muter lagi ya. Artinya kan di Makrik Resto Peduli ini kita buka semi rescue ya. Bahasanya kita juga turun saat memang banjir lagi deras-derasnya, lagi tinggi-tinggi itu turun. Artinya begini, kenapa sih mau jadi bagian dari Makrik Resto ini, Makrik Resto Peduli ini kenapa? Iya, kenapa sih pengen bener saya pengen ini sedangkan ya mohon maaf kan tadi masing-masing juga punya pekerjaannya sendiri gitu. Artinya punya kesibukan sendiri, kenapa masih menyisihkan waktu untuk bisa buat gabung di Makrik Resto Peduli nih. Mungkin dari Pak Rusmin dulu nih. Kalau dari saya sendiri kenapa bisa turun ke Makrik Resto Peduli ini? Karena memang saya ini terus terang kalau melihat orang susah itu nggak tega, sehingga timbul rasa kemanusiaan tuh untuk menolong. Sehingga dimanapun saya ada bencana itu saya selalu ikut jadi relawan, insya Allah begitu. Bawaannya pengen nolong ya? Bawaannya pengen nolong terus. Siapapun. Apalagi cowok? Jangan. Apalagi janda. Apalagi janda. Siapapun. Pasti bilang nanya cewek cowok dia ngerem. Kata siapa? Nah, intinya beliau balik lagi terketuk ya hatinya. Dia nggak bisa diam ketika ada musibah atau melihat lingkungan sekitar dia. Beliau itu ada yang susah apa gimana, dia suka minimal menyisihkan ya Pak ya. Artinya dari entah masak ada lebihnya kita bagikan gitu ya. Awalnya begitu. Nah mungkin dari Abu Ajam nih, kenapa sih pertanyaannya sama, mau jadi bagian dari tim Makrik Peduli? Kalau saya mah prinsipnya gini, bagaimana bisa menjadi manusia bermanfaat untuk orang lain aja, gitu. Iya. Itu aja sih dari saya. Alhamdulillah bahagianya lempang. Apa di syuting kali ya? Biasanya mah
Ya mudah-mudahan seterusnya lah. Maksudnya bener. Gitu nih dari Bro Fauzan, kenapa sih mau jadi bagian dari apa Makrik Resto Peduli, kenapa? Ya karena keinginan aja sih, ingin membantu orang lain aja. Hampir sama berarti, tiga-tiganya hampir sama ya pertanyaan jawabannya. Jadi nggak tiba-tiba ting ada gitu, enggak kan? Tapi memang didasarkan dalam hati bahwa pengen jadi artinya pengen terlibat langsung lah gitu ya. Nah kalau dari ente, Kalau dari anak, insya Allah karena kita sebagai seorang muslim ya, itu dianjurkan ibarat tubuh bang. Jempol kita kadang-kadang keinjek sakit ya. Itu jadi anggota badan yang lain ikut sakit. Nah, ikut merasakan. Jadi mungkin seperti itulah. Melihat saudara kita susah, kita hendaknya terketuk hati kita ikut merasakan susah seperti itu. Jadi hendaknya kita selalu sensitif gitu kan, sensitif hati kita melihat saudara kita terkena musibah, kesusahan. kalau dari Kang Acep apa nih? Kenapa sih mau ke Makrik Peduli? Padahal dia kan aktivis bet orangnya. Betul. Bentar-bentar rapat, dewan makalah sama dia. Wih, seng, deng. Nih bentar-bentar di mana? Rapat ini, rapat itu. Ini paling sibuk dia pokoknya. Kenapa ya gitu, Mang? Kenapa ya? Kita bingung lah. Ya artinya di akhir hidup kita lah, ingin bersaing lebih baik dari hari kemarin. Cuma itu aja sih. Kita ketemu pos baru. Sambil berusaha ketemu pos baru. Ya alhamdulillah kalau saya mau nyampein untuk video ini alhamdulillah teman saya pada lempeng semua. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya doa saya semalam dikabulkan. Minimal bener gitu setelah video ini. Kadang suka bukan yang gak benar, agak belok dikit. Walaupun lempengnya masih banyak gitu. Ya alhamdulillah lah. Mudah-mudahan seterusnya begini. Artinya kan perumpamaan tadi mungkin saya juga ikut terlibat di Makrik Resto Peduli juga ya. Klien saya bendaharanya yang ngatur-ngatur dana apa segala macam, dana masuk dana keluar dan logistik masuk keluar saya yang ngatur. Mungkin balik lagi ke ya benar apa kayak Abu Eka, kemanusiaan ya. Artinya di kala orang lain merasakan susah, kita diam saja kayaknya agak nggak elok gitu Pak. Apalagi seorang muslim kan wajib membantu muslim lainnya gitu ya. Terlepas dia mau seperti apa gitu. Mungkin banyak pertanyaan nih. Selanjutnya nih pertanyaannya, apa sih yang didapat dari Makrik Peduli? Apa? Entah materi kah, entah pengalaman kah, entah bahkan apalah gitu. Satu-satu ya. Jadi pengalaman apa sih? Apa yang didapat sih dari Makrik Peduli ini? Udah berjalan 2 pekan ya? 2 pekan ini apa yang didapat nih selama 2 pekan ini Pak Rusmin? Alhamdulillah kalau saya yang didapat dari Makrik Resto Peduli ini rasa kebahagiaan aja, rasa senang bisa menolong sesama, itu aja. Kalau Koheri apa nih yang didapat nih? Kalau saya kepuasan tersendiri yang nggak bisa dinilai dengan apapun. Ya ada kebersamaan, ya kan, suka, tertawa maupun sedih. Tapi kalau sedih mah masing-masing dah. Saya nggak mengikuti. Ya lanjut. Oh kan, lagi begini pada lempang semua. Kalau, ini kelihatannya soleh bedah. Ya gimana? Ya Apa sih kalau yang didapat? saya sih alhamdulillah dapat pengalaman, terus ya enggak pengalaman di rescue maksudnya gitu ya. Ya dapat membantu orang lain lah seperti itu. Intinya terlibat juga, alhamdulillah ya, merasa ikut serta, merasa mempunyai kelak di akhirat, punya catatan amal tersendiri gitu ya. Iya seperti itu. Wih, kan pelabagusnya pada ganteng semua, pada nggak tahu tuh kelar rescue bagaimana. Ya kalau dari antum sama Bu Eka, apa nih? Ini kita di pinggir jalan nih berisik banget ya. Iya maklum lah, kita syutingnya belum indoor kayak gitu. Masih Aram Masuari makanya pakai mic lagi biar kedengeran gitu. Apa nih yang didapat?
Yang didapat anak selama ini dapat nasi bungkus, Bang. Nasi bungkus, makan gratis. Ya, sebenarnya kan nasi bungkus itu program orang fakir ya. Apa Ya, yang jelas, yatim juga nih, nggak? Bang, yang jelas kita ikut senang dan berbahagia gitu ya. Bisa bersinergi dengan teman-teman yang mempunyai jiwa sosial, mempunyai semangat untuk membantu saudara-saudara kita yang kesusahan, dan paling inti adalah kita berupaya kata mengacap apa? Lelah karena lillah gitu ya. Lelah karena lillah. Jadi kita berlelahnya itu karena lillah, insya Allah pahala itu akan kita dapatkan gitu istilah. Dan jalan kemudahan hidup kita insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Intinya kita perbaiki niat lagi, kita terjun di relawan ya, sebagai relawan harus perbaiki terus niat kita setiap saat, itu aja. Yang didapatkan yang jelas insya Allah pahala lah. Tapi kita kan nggak tahu ya, amal kita diterima dan tidaknya itu urusan Allah. Yang penting kita ada niatan, ikhlasnya itu yang perlu dibangun sebenarnya itu, Bang. Karena ada sebagian orang mungkin karena kepingin terkenal, kepingin dapat keuntungan duniawi gitu kan, seperti itu mungkin. Walau alam bisawab. Kalau Mang Acep nih, apa yang didapat? Ya, alhamdulillah. Nomor HP ya. Ya alhamdulillah sih untuk status bertambah nomor WA. Ya sedikitnya artinya kita apa lagi sih? Gimana bahasanya nih kita nih? Ya alhamdulillah sih. Jadi ya kita sebagai anak muda nih yang selalu berpikir tentang masalah keumatan. Artinya kita tidak selalu berpikir tentang pribadi lah. Jadi pada saat umat ada masalah, insya Allah kita ada di depan. Nah sekarang kan lagi musim bencana nih. Biasa kita di sini sering kumpul bareng, ngopi bareng, main bareng. Pada saat tetangga kanan kira kita musibah, insya Allah respon dari teman-teman, masya Allah nih, terpanggil lah kita untuk hadir. Ya, sih mungkin seperti itu. Ada lagi nggak? Ya, walaupun di luar konteks ya. dan selalu begitu. Itu biasa. Ya artinya kan yang didapat mungkin satu bakal akan ada catatan amal tersendiri ya. Artinya setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia itu bakal ada hitungannya nanti di akhirat. Mungkin itu yang garis merahnya itu mungkin ya. Innama amalu binniyat. Itu tergantung dari niatnya. Niatnya apa? Ya begini. Nggak begitu. Saya mau garis bawahi tadi bilang kita dari pemudi merasa muda gitu dia. Dia suka begitu, iya. Dia suka promo di medsos orang gitu. Jadi kan saya jadi risih ya. Walaupun ya tahu sendiri lah, keriput nggak bisa dibohongin gitu. Oke, selanjutnya nih, gimana sih caranya buat teman-teman mungkin ada yang mau ikut nih, penonton ada yang mau ikut, kayaknya dari lihat hasil video ini ada yang mau gabung nih sama Makrik Peduli nih. Kira-kira apa sih, bagaimana caranya? Atau kau datang langsung atau gimana? Mungkin langsung ke Abu Eka aja ya, mewakili ya, artinya gimana sih caranya Abu Eka buat teman-teman nih, kayaknya pengen gabung deh, kayaknya pengen ada pengalaman juga nih, entah di rescue apa di cara di Makrik Pedulinya gitu. Ini pegangin ya, biar nggak capek kayaknya kelihatannya. Mungkin menurut Ana itu marilah kita bersama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat ya. Artinya insya Allah kalau kita punya keinginan beramal, mungkin kita bukan sebagai orang yang mempunyai harta, tapi kita mempunyai tenaga. Jadi infakkanlah dengan tenaga, atau mungkin nggak ada tenaganya bang. Iya. Terus gimana? Mungkin sibuk. Dengan pikirannya lah, dengan pikirannya, masukannya yang positif. Atau mungkin
subscribe ya bang. Iya. Subscribe yang banyak. Wah, yang Iya. mana? Yang mana? Insya Allah. Karena insya Allah ya. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin Mau gabung. mempunyai niatan untuk bergabung, tafadol, kita terbuka lebar pintunya bang. Ini berapa meter bang terbukanya? Bisa tronton masuk? Oh, ya masuk. Ya, masuk, insya Allah. Dan terutama yang pemuda-pemuda nih yang masih sehat, masih gagah ya. Daripada kalian main handphone aja di rumah, Nggak ada manfaat. nganggur mulu, mendingan kesini gabung, ngopi bareng kata Mang Acep, atau minum susu kurma nih, biar badannya sehat, ya kan? Lapar, Gitu. makan roti. Lapar, Ya, makan roti. Ngantuk, minum kopi. Ya, gemuk. Gemuk sampai sini. Ya mungkin dan kedepannya mudah-mudahan Allah berikan kita fasilitas yang memadai, nanti mungkin Allah berikan kita istilahnya kesulitan dalam tim, akhirnya Allah angkat derajat kita, terus fasilitas dipenuhi, mungkin kita punya perahu bang, Amin. terus mobil ya, Mobil akomodasi ya. akomodasi seperti itu, Bulan, dan tempat punya kantor sendiri, tempat gitu yang luas, alhamdulillah gitu. Dan intinya bang, kita buka pintu selebar-lebarnya untuk teman-teman nih yang mau gabung. Seperti itu dari Ana bang. Oke. Mungkin sedikit aneh tambahin nih Bang ya. Kita kebetulan butuh tim trauma healing ya. Artinya pasca bencana kita drop logistik apa segala macam. Artinya kan setelah bencana itu ada psikologis yang memang si korban tuh rasakan. Artinya kita butuh tim untuk trauma healing, siapapun dan dimanapun kalian, insya Allah kita membutuhkan kalian. Artinya jangan malu-malu, bisa langsung komen aja dan tinggalin atau kirim email. Ya lebih enak ke komen dan nomor telepon apa segala macam, nanti biar saya langsung yang kontak gitu. Mudah-mudahan cewek, enggak. Apapun lah, profesi kalian apa, dimanapun tempat kalian, selama di situ ada bencana, mungkin kita bisa turun. Kita butuh ya divisi trauma healing yang kita nggak punya ya. Iya. Dan di Pabayoran sendiri membutuhkan tim trauma healing. Artinya di sana masih banyak orang ibu-ibu ya, ibu-ibu yang banyak bengong, stres apa segala macem gitu. Butuh dihibur bang. Iya, butuh dihibur. Artinya kalau kita kan sebenarnya bukan tipikal penghibur ya. Kita tipikal orang yang sedikit menghibur sih. Oke, yang lagi nih. Kenapa sih dinamakan Makrik Peduli? Nah, kayaknya nih mengacep nih. Ya, kenapa sih dinamakan Makrik Peduli? Kenapa enggak apa gitu? Kenapa enggak Rawalumbu Peduli? Kenapa sih Makrik Peduli? Landasan awalnya tuh kayak gimana sih? Bisa terbentuk ini ya? Artinya bisa tercetus nama Makrik Peduli itu awalnya kayak gimana? Mungkin siapa? Mang Acep ya? Mang Acep. Jawab. Saya lagi nih. Iya. Ya, ada pertanyaan tentang istilah kenapa pakai Makrik Peduli. Jadi semoga lah kami hadir di Jalan Makrik menjadi kenangan buat warga sini. Dan bahkan ada juga yang nanya, Makrik apa sih bang? Nah, kita jawab tuh, manusia yang berenergi. Salah, terus bilang dono. Makrik bos. Jangkrik bos. Keren Makrik bos. Jadi artinya setiap dimanapun tempat kita hadir, insya Allah hadirnya kita ke lingkungan itu membawa manfaat lah bagi lingkungan. Nah artinya ya itulah, setiap kita pindah ke tempat kita namakan daerah tersebut biar ada kenangan lah buat anak-anak kita ke depan. Ya seperti itu Pak. Mampir. Oh gitu. Kita kalau lagi syuting suka ada pelanggan mampir. Kita biasa gordes, gorowok desa. Mungkin kalau bisa nambahin. Sifat aslinya bang. Iya. Ini pada jaim aja belum. Kelar syuting ya. Gitu. Selot. Kalau boleh saya nambahin mungkin Nambahin apa nih bang? nambahin kenapa di Makrik Peduli, karena kita kan
Awalnya kan emang Dari tadi bang. silakan loh, ini minum. Lo habis. Minum ya. Hosti nggak dapat minum, air putih doang ini, masya Allah. Nggak apa. Ya artinya kita ini kebetulan bikin usaha bareng di Makrik Resto. Setelah ada bencana dan kemudian Pak Rusmin juga kebetulan sebelahan sama resto kita, cuman dibatasin tembok doang kecil lah gitu. Kita ini tergerak. Wah, kebetulan awalnya di Rawalumbu dulu kan Pak Rusmin ya. Rawalumbu dulu, wah gimana nih? Ini segala macam, kita turun nggak? Akhirnya ya udahlah, tempatnya di mana? Udah aja di resto, oke. Hampir seminggu ya, kita nggak buka, kita full untuk kepedulian, kita bikin posko di sini, kita bikin logistik di sini, kita taruh barang-barang logistik di sini. Artinya mungkin landasannya dari itu, karena posisi kita di Makrik dan resto kita yang kita pakai. Mudah-mudahan dengan adanya Makrik Resto Peduli ini dapat juga menerima berkahnya juga nih bang, antara saya pemilik resto dan Pak Rusmin juga ya. Mudah-mudahan terus didoakan sama para donatur, dan ini juga bakal jadi ladang ibadah, mungkin nanti dapat hitungan di akhirat nanti ya Pak Rusmin ya. Amin. Oke lanjut, kita langsung ke program nih. Ini kan pasca bencana, artinya gini, setelah bencana gak mungkin kan bencana tuh sampai setiap hari Pak. Artinya kan ada surutnya juga ya, kayak hujan ada berhentinya juga. Nah setelah kita bikin Makrik Peduli, program apa nih yang jalan nih saat ini nih? Mana tahu teman-teman atau yang nonton juga pengen ikut andil. Program apa yang jalan setiap hari dari Senin sampai Ahad ya? Mungkin Pak Rusmin gantian, tadi udah ngebaca mulu ini. Pak Rusmin nih, program apa nih? Terus kalau mau join teman-teman gimana caranya? Makrik Peduli ini insya Allah punya program, yaitu programnya kita mau mengadakan makan gratis yang sudah berjalan hampir 9 hari dari pasca bencana ini. Sudah berjalan 9 hari, kita hampir setiap hari masak terus untuk para yang membutuhkan. Jadi untuk terutama ojol yang sering kebanyakan mampir kemari, ya mereka untuk cari penumpang aja kadang lagi susah karena pandemi begini. Ya alhamdulillah di sini ada makan gratis, mampir jadi makan di sini. Mungkin para donatur atau musinin bisa ikut andil di sini, saya persilahkan. Caranya gimana Pak? Caranya bisa lihat di bawahnya ini ya. Nanti ada nomor rekening di situ, silahkan diisi call centernya sama nomor teleponnya. Ya artinya program-program setelah, sebenarnya program ini udah jalan bareng sama bencana ya. Artinya kita nggak kenapa nggak sekalian bikin makan gratis aja gitu. Oh ya, ayo bismillah deh. Alhamdulillah udah jalan 9 hari nih sampai sekarang. Gitu artinya kegiatan ibadah kita, amal kita di dunia ini terus berjalan. Tapi mudah-mudahan ada teman-teman atau nonton yang channel saya ini ngeliat mau jadi bagian dari donatur makan gratis, bisa, sangat bisa. Nanti saya taruh di deskripsi rekeningnya, nomor telepon saya tentunya karena Bendahara Ahai sama ada beberapa program di Ramadan ya. Ramadan kita juga rencananya mau ada apa Ketua? Takjil gratis sama sahur ya. Sahur gratis. Nanti saya ini ada proposal PDF-nya, mungkin nanti di slide-in. Itu kebetulan ketua kita juga Ustadz Dede mengelola pondok ya. Ayo baca Quran itu juga ada program Ramadan juga. Nah, mempunyai beberapa program. Salah satunya ngaji 24 jam ya, Pak ya. Itu buka puasa bareng, santunan buat paket lebaran. Terus kita juga beliau juga menyalurkan zakat ya, apabila ada yang mau zakat sama ABK terus khususnya kita bisa langsung salurkan, dan insya Allah kita langsung ke yang berhak menerimanya. Artinya
Setelah Anda salurkan, kita besoknya kita packing atau biasanya tuh takbiran ya. Paginya kita langsung gerilya buat bagi-bagiin. Ya mungkin semuanya nih satu kalimat yang bisa membuat motivasi agar penonton saya nih giat beramal. Artinya kasih kata-kata motivasi entah apapun itu buat memotivasi mereka biar oh iya gue juga pengen kayak gitu. Satu kata aja atau kalimat terserah apapun itu. Dari Parisman dulu nih. Kalau dari saya pribadi, ya kita bersemangat lah untuk mencari ridha Allah, sehingga apapun yang kita punya dikeluarkan buat yang membutuhkan. Itu aja. Kalau dari saya, jadilah sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi lebih peka lah jadi manusia. Itu aja. Kalau saya ya ini apa yang bisa kamu berikan untuk Islam berikanlah gitu. Ya mungkin seperti itu. Sangat singkat. Silakan. Seperti tadi, kalau menurut Ana ya innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Jadi perbaikilah niat. Jika kita ingin bersedekah, niatnya yang ikhlas. Jangan karena ingin dipuji orang. Jangan karena mengharapkan ridho orang, tapi ridho Allah. Itu aja. Yang paling mudah. Yang paling mudah. Jadi apa nih yang paling mudah? Ya semoga hadirnya kita menjadi sifat lah bagi orang lain, bagi obat. Semoga itulah. Simpel dan tidak tahu maknanya apa menjadi obat. Emang kita apotek. Oke, sekali lagi itu sedikit sedikit kisah buat hari ini buat teman-teman bahwa perjalanan hidup itu banyak lika-liku. Artinya setiap orang pasti punya kisahnya masing-masing. Mungkin hari ini kisah saya atau besok kisah kalian juga bareng sama saya. Oke, terima kasih. Kami dari Makrifat Peduli mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh.